sudah, waduh, seperti apa ya TikTok nanti ke depannya, YouTube, Instagram Betul gitu. sekali. Tapi yang perlu saya atensi ya sebagai komisioner KPID, saya menginginkan mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Podcast Channel, dan kita sekarang sedang menemui komisioner KPID NTB yang tentunya background penyiarannya sudah tidak bisa diragukan lagi, dan sekaligus kita sedang belajar di sini. Ya, kita sharing-sharing. Iya, sharing-sharing ya, Mbak. Nah, mungkin dari awal ya, Mbak, karena memang hari ini itu sangat maraknya ya konten-konten yang tidak mendidik, bahkan yang menimbulkan provokasi terhadap masyarakat begitu. Nah, sehingga kemudian apa sih respon KPID NTB terhadap hal yang cukup kompleks hari ini, tayangan-tayangan atau konten-konten yang beredar luas begitu, khususnya yang di internet khususnya hari ini. Nah, seperti apa itu, Mbak? Mungkin ada aturan-aturan atau mungkin tidak ada aturan dari KPID itu sendiri atau KPI itu sendiri. Nah, sehingga kita ingin tahu seperti apa persisnya. Jangan sampai kita salah ngejudge bahwa mungkin KPI itu tidak tahu menahu tentang hal demikian begitu. Ya. Oke, tentu sebagai komisioner KPID NTB yang merupakan representasi publik di bidang penyiaran, fenomena seperti itu ya tentu akan selalu menjadi pantauan kami. Betul. Namun yang perlu digarisbawahi adalah wilayah kewenangan KPID NTB sampai dengan saat ini dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, itu yang masih kita gunakan sekarang. Betul sekali. Jadi tahun 2002 artinya sudah cukup lama. Itu kalau dihitung-hitung sekarang 2022 20 tahun. Iya, 20 tahun. Sama dengan Undang-Undang KPK. Iya. Iya. Sementara teknologi dan kemudian wajah penyiaran kita ini kan luar biasa. Perkembangannya sangat besar. Jadi ini sangat perlu didukung dengan regulasi yang juga sesuai dengan peradaban zaman. Betul sekali, Mbak. Ya. Jadi tidak hanya UU penyiaran, ada lagi turunannya, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, di mana di situ memuat apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan. Betul sekali. Ya, jadi di situ banyak sekali muatan-muatan terutama ini bicara tentang perlindungan anak dan remaja. Nah, ya karena kalau kita bicara tentang anak-anak, ya kita berarti sedang bicara tentang masa depan. Karena anak-anak yang menonton sekarang saat ini adalah generasi di masa depan. Ya. Nah, karena kewenangan KPID itu sejauh ini belum masuk ke domain platform digital seperti YouTube, Netflix, dan yang sekarang lagi happening adalah WeTV ya. Iya. Kemarin itu sempat heboh soalnya. Orang protes terkait tentang serial yang sangat viral, trending di 25 negara ya, 15 juta penonton, itu sebenarnya luar biasa ya animonya. Dan masyarakat, tapi di satu sisi ada yang khawatir nih, terutama bapak-bapak sampai protes sama pemainnya ini gara-gara serial layangan putus kita jadi dampaknya. Ya seperti itu ya, karena setahu saya serial ini diproduksi di tahun kemarin 2021 bulan Juni sudah selesai dan hanya 10 episode. Ya, jadi tidak bisa diutak-atik lagi ceritanya, dan dia ditayangkan di WeTV. Bukan di TV atau stasiun TV pada umumnya ya? Bukan. Jadi yang kami awasi itu adalah media penyiaran yang berbasis frekuensi, bukan berbasis digital. Jadi WeTV itu sejenis Netflix, iFlix, seperti itu. Artinya tidak menggunakan frekuensi untuk penayangannya ya? Ciri-cirinya ya dia harus pakai kuota. Gitu. Kita lihat di gadget kita dan kita harus punya kuota kalau mau nonton. Sementara kalau yang berbasis frekuensi atau terestrial itu gratis. Gratis. Oh, iya. Jadi kita bisa lihat di layar kaca kita. Betul.
Seperti itu ya, radio, televisi itu berbasis frekuensi. Nah, frekuensi itu pengertiannya sendiri adalah sumber daya alam terbatas yang dikelola oleh negara. Betul. Dan digunakan, dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Ya, jadi lembaga penyiaran, kita menyebutnya lembaga penyiaran, radio dan televisi yang menggunakan frekuensi itu sifatnya meminjam. Numpang lah ya. Meminjam frekuensi ke negara melalui tahapan perizinan di Kementerian Kominfo. Betul. Dan dulu juga KPI ikut mengurusi perizinan, namun sejak Omnibus Law sekarang sudah lebih dirampingkan ya untuk perizinan, KPI tidak terlalu banyak mengambil porsi. Sekali. Nah, jadi untuk radio dan TV sekarang kalau di peraturan sebelumnya itu radio 5 tahun, televisi 10 tahun. Sekarang disamakan. Sama-sama 10 tahun. Betul. Jadi kalau udah 10 tahun harus diperbarui lagi izinnya. Tapi selama dia memegang izin penyiaran itu diawasi oleh KPI. Iya. Penyiarannya ya? Iya, kontennya diawasi oleh KPI. Jadi kalau banyak pelanggaran, kalau menyiarkan hal-hal yang mengandung unsur pelanggaran yang terdapat di P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang saya sampaikan tadi. Betul. Ya itu bisa dicabut izinnya melalui tahapan penjatuhan sanksi dari KPI. Seperti itu. Ya, karena seperti yang dikatakan Mbak Ona tadi ya, bahwa frekuensi ini kan mereka meminjam begitu, maka secara otomatis mereka harus menyepakati apa aturan-aturan yang sudah diberikan kepada mereka. Betul. Nah, terkait dengan hal ini Mbak, tentu masyarakat bertanya-tanya, apakah nggak ada upaya pemerintah begitu atau KPI itu sendiri untuk kemudian merevisi undang-undang itu begitu? Karena memang mungkin Mbak sendiri sudah sangat tahu lah bagaimana konten di YouTube, di Facebook, di IG, apalagi di TikTok ini. Luar biasa TikTok ini. TikTok luar biasa. Luar biasa. Sampai ada yang pernah viral itu Mbak, sampai ada yang dibunuh sama suaminya loh. Hah? Baru dengar saya ini. Serius, karena dia buat konten di TikTok dan kontennya mungkin agak menohok begitu kan. Jadi kesel, marah. Iya, gitu. Wah, ini efek negatifnya. Nah, luar biasa memang dampak negatifnya. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri juga banyak yang kemudian bisa memanfaatkan dengan baik begitu. Nah, cuman kan butuh perhatian seperti yang dikatakan Mbak Ona tadi, perhatian dari pemerintah begitu, meskipun ini bukan menggunakan jejaring frekuensi misalkan. Nah, kira-kira seperti apa itu upaya pemerintah hari ini? Apakah sudah ada rencana atau mungkin ya abai bagaimana? Ya, kalau upaya pasti selalu ada, baik dari pemerintah maupun dari KPI sendiri. Jadi KPI ini tidak hanya mengawasi, tapi juga punya tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu turun ke masyarakat untuk memberikan literasi media. Nah, ini yang dilakukan oleh KPID, dan Kominfo juga punya program serupa, kalau tidak salah namanya Cakap Digital gitu ya. Iya, benar. Ya, yang selama ini konsepnya webinar. Saya belum dengar lagi apakah ada lagi di tahun ini. Tapi yang jelas KPID selalu ada program seperti itu. Kita masuk ke kampus-kampus, kita ke pemerintahan desa, kemudian ke lingkup mahasiswa juga untuk memberikan literasi media, bagaimana memilih dan memilah tayangan yang baik untuk dikonsumsi gitu. Kalau sekiranya tayangan tersebut ada unsur pelanggarannya, monggo dilaporkan. Karena yang punya frekuensi ini adalah publik itu sendiri. Jadi KPID tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu bersama-sama oleh publik. Untuk sama-sama kita awasi ini yang pinjam-pinjam frekuensi ini. Kalau banyak pelanggaran, menayangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh KPI di P3SPS itu, silakan dilaporkan ke KPID, maka KPID akan menindak lembaga penyiaran yang dimaksud. Nah, beda halnya dengan media digital yang kita belum bisa melakukan apapun. Masyarakat mungkin sejauh ini sebatas melaporkan konten, mereport seperti itu ya. Jadi misalnya akun ini menayangkan konten yang cenderung sensitif gitu ya,
ada unsur kekerasan di situ mungkin. Seksual mungkin. Ya, seperti itu bisa di-report. Nanti Kemenkominfo yang akan men-take down konten. Ya. Ya, cuma memang harus banyak yang mereport. Saya juga kurang tahu ya mekanismenya seperti apa. Betul. Tapi kalau di lembaga penyiaran itu sudah jelas, rumahnya sudah ada, yaitu di KPID-TB. Jadi, nah itu peran KPID lah begitu kan bersama masyarakat dalam upaya mengurangi penyalahgunaan media begitu, atau mungkin penayangan-penayangan yang tidak baik. Nah, tetapi kan ini sifatnya masih lebih ke sosialisasi lah begitu ya Mbak. Betul. Nah, upaya yang kemudian ingin menyadarkan masyarakat seperti apa konten yang tepat untuk mereka, tontonan yang tepat untuk mereka. Tetapi yang langkah seperti ini apakah efektif selama ini yang sudah dilakukan sama KPID? Karena memang kan tentunya tidak bisa KPID itu untuk menjangkau masyarakat secara menyeluruh begitu. Dan kadang biasanya orang yang webinar mengikuti webinar atau dialog itu kadang juga tidak melakukan ini. Yang penting dapat pulsa ya. Nah, itu maksudnya. Mungkin dapat pulsa begitu kan. Tapi setelah bubar dari situ nggak ada upaya untuk menindaklanjuti apa yang sudah didapatkan dari forum itu gitu. Ya. Kalau untuk melihat seberapa efektivitas daripada kegiatan-kegiatan literasi seperti itu, belum ada penelitian khusus, kajian khusus terkait itu. Tapi kami melihat literasi masyarakat itu sudah sangat bagus terhadap media. Karena kalau sudah melihat konten yang sedikit saja tidak sesuai gitu dengan kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, mereka akan speak up di sosial media gitu kan. Contoh tadi layangan putus tadi, itu artinya mereka sudah punya literasi yang bagus. Kayak misalnya pernah sempat viral juga terkait salah satu artis, sebut saja SJ ya, artis dangdut. Yang kena kasus asusila ya, lalu kemudian dia bubar. Betul. Setelah bubar dia arak di pawai gitu ya dengan kalungan bunga. Nah, itu kan sempat heboh juga itu. Atlet yang berprestasi. Nah, kemudian itu ditayangkan di televisi. Nah KPI menerima laporan masyarakat. Nah, betul, viral banget waktu itu. Iya. Masyarakat keberatan gitu loh. Melihat kok ini selebrasinya seakan-akan berlebihan gitu dan tidak tidak menimbulkan efek jera lah. Betul, artinya tidak mempertimbangkan dampak psikologis korban. Dan itu juga dikhawatirkan akan public figure itu kan contoh tuntunan ya, dikhawatirkan anak-anak mereka generasi, intinya kita bicara tentang perlindungan anak-anak dan remaja sebetulnya di penyiaran ini. Nah itu terus terbit sebuah petisi bertanda tangan sampai setahu saya itu sampai 300 ribuan tanda tangan ya terakhir saya baca. Pokoknya banyak lah tanda tangannya itu. Itu luar biasa loh. Nah artinya kan masyarakat tuh sudah cukup mengerti, cukup paham gitu loh. Kalau ini nggak baik gitu. Betul. Nah, itu maksud saya kalau untuk mengukur seberapa efektivitasnya mungkin belum kita lakukan kajian khusus terkait itu, tapi melihat animo masyarakat kalau sudah ada tayangan yang kurang pas ya. Benar. Ya, responnya seperti itu. Ada juga dulu tayangan sinetron yang melibatkan pemeran anak di bawah umur. Nah, itu juga masyarakat sangat luar biasa waktu itu protesnya. Artinya sudah bagus literasi masyarakat. Berarti sekarang sudah nggak ada lagi. Kan kita sering nonton tuh film-film di TV gitu. Kadang anak baru lahir atau mungkin berapa bulan sudah digendong-gendong ajak action lah begitu, syuting-syuting. Untuk maksudnya sebagai peran anak sebagai kecil figur. Gitu. Kalau dalam konteks itu adalah sebuah tayangan sinetron gitu kan. Ya selama
itu bukan diperuntukkan untuk hal-hal yang di luar pada itu, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Itu kan namanya sinetron, namanya serial gitu. Tapi kalau anak kecil tampil sebagai narasumber gitu kan, narasumber yang menceritakan tentang, mohon maaf, mungkin perselingkuhan orang tuanya, perceraian, terus tentang hal-hal ya terorisme dan sebagainya, itu perlu hati-hati. Keterlibatan anak di lembaga penyiaran itu perlu hati-hati, sangat hati-hati. Jadi kalau dalam konteks sinetron, dan sinetronnya itu ceritanya ya tidak di luar daripada yang ada di P3 SPS, itu masih boleh gitu, nggak apa-apa. Betul sekali. Nah, terkait dengan media digital begitu kan, yang tentu di luar pengawasan KPI atau KPID lah begitu. Nah, jadi berarti hari ini yang punya kebijakan untuk mengetek down itu lebih ke Komisi Informasi ya, apa namanya, Kominfo ya? Kominfo. Ya, Kominfo. Nah, artinya apa? Orang kan kadang berpikir suka liar cara berpikirnya begitu kan, masyarakat ini. Apakah mungkin ada janji-janji atau mungkin ada keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah sehingga kemudian tidak mengawasi atau hanya menunggu laporan masyarakat ketika viral baru ditindak begitu. Nah, kenapa tidak kemudian, bahkan saya juga sering berpikir itu Mbak, kenapa tidak kemudian Komisi Informasi atau Kominfo begitu, atau siapa kek yang lembaga apapun yang ditunjuk begitu untuk kemudian mengawasi lah begitu ketika itu tidak baik. Kan bisa juga kerjasama sama Google gitu kan, karena cabang Google di Indonesia juga ada begitu, ketika ini tidak mendidik. Saya baru tahu ada cabang Google. Oh iya Mbak. Oh, sudah ada ya? Ada. Nah, maksudnya kenapa tidak di sana sebelum video itu ditayang, kan ada proses penguploadan dan diseleksi nanti di sana begitu. Bahkan kayak contoh klaim hak cipta lah. Kalau klaim hak cipta nggak bisa tayang itu Mbak, apa namanya? Copyright nggak bisa tayang, kadang dipotong begitu kan. Nah begitu. Nah kira-kira mungkin ada apa ya pendapat menurut Mbak ini terkait dengan hal ini begitu ya, mungkin ya semoga saja didengar nanti kan sama orang-orang itu begitu. Ya. Makanya kembali ke masyarakat lagi. Jadi wacana untuk mengawasi konten digital ini kan timbulnya dari masyarakat, dan kita harus kembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi memang mau tidak mau harus ada lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi konten digital. Karena ini udah wilayah yang luar biasa bebas tanpa batas gitu loh. Walaupun mungkin ada di YouTube ada restrict mungkin untuk, kalau nggak salah untuk anak kecil tuh ada kayak semacam ya sebut saya parental lock seperti itu ya. Tapi kan tidak semua paham ya, ada teknologi seperti itu gitu. Jadi memang tidak harus KPI yang mengawasi konten digital, tapi memang harus ada karena ini sudah kebutuhan gitu ya. Benar sekali. Ya kalau terkait dengan copyright, karena itu hal-hal yang mudah dideteksi ya. Kalau sudah dari musik, dari lirik kan sudah bisa diambil tindakan. Betul. Secara secara teknologi. Betul. Tapi kalau ini wilayahnya penyiaran itu kan kegiatan penyebarluasan informasi audio dan visual. Audio serta audio dan visual, gambar gitu, gambar dan suara. Jadi perlu sejenis artificial intelligence, artinya teknologi robot yang bisa yang bisa mendetek pelanggaran. Nah, cuman memang ini belum ada di Indonesia, tapi saya dengar di luar negeri itu sudah mulai diberlakukan sistem artificial intelligence ini. Itu untuk media digital ini? Iya, untuk media digital, untuk penyiaran-penyiaran yang mengandung unsur pelanggaran di media. Tapi saya di media digital saya belum tahu informasinya seperti apa. Makanya memang kedepannya
yang bisa kita lakukan sekarang ini ya kita harus meningkatkan kapasitas literasi diri kita dulu. Betul. Kitalah yang mencari tahu, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Nah ketika itu nggak boleh lalu tetap disiarkan dan disiarkannya di media penyiaran yang bisa disaksikan secara publik, nah kita juga punya tanggung jawab untuk melaporkan agar jangan menayangkan konten yang melanggar tersebut itu di media penyiaran, di media yang berbasis frekuensi. Tapi ini juga bisa menjadi acuan. Betul. Aturan yang dibuat oleh KPI itu bisa menjadi acuan untuk mengawasi juga konten digital karena sama saja. Semuanya selalu berbicara tentang perlindungan anak-anak dan remaja, juga penghormatan terhadap perempuan. Substansinya di situ ya. Substansinya sangat jelas, sangat di situ, dua hal itu. Karena sekarang kita melihat juga lagu-lagu, mohon maaf ya, lagu-lagu daerah itu memang liriknya enak, musiknya enak, tapi kalau udah kita nyanyiin, anjing gitu katanya kan. Iya, tapi kadang-kadang mendiskreditkan perempuan, mohon maaf, perempuan di kelompok sosial tertentu seperti janda gitu. Itu dibuat jadi objek gitu, padahal betul sekali. Ini sayang sekali gitu. Ini yang perlu diatensi oleh seluruh masyarakat mulai dari sekarang, tingkatkan literasi masyarakat, literasi media kita, terus kita juga perlu menjadi agen perubahan ya. Kita ini memang anak muda ya, agen perubahan artinya menjadi agen yang menyebarkan informasi baik. Kalau misalnya Arif suka jalan-jalan terus nemu spot yang bagus, viralkan gitu loh. Karena kita yang akan mempromosikan daerah kita, misalnya ada informasi yang baik, tips atau tutorial bikin sesuatu yang kira-kira mengedukasi, viralkan gitu. Jadi jangan hanya memviralkan yang penting dapat jam bad news gitu yang biasanya bad news is good news kan. Orang cenderungnya seperti itu. Nah, sekarang tugasnya konten kreator seperti Arif dan kawan-kawan ini bagaimana mengemas hal yang mungkin receh bagi kita, tapi ketika disajikan oleh kita ini anak muda dengan gaya khas dan kreativitasnya itu akan menjadi sebuah konten yang sangat menarik. Insya Allah buat saya itu bisa mengundang banyak like dan subscriber. Jadi perlu konsistensi nih kalau mau jadi konten kreator. Benar sekali, Mbak. Nah, jadi berbicara dengan media digital ini memang sangat kadang kita juga bingung sih antara plus minusnya hampir sama begitu. Terutama seperti yang saya katakan tadi, TikTok nih luar biasa. Sedangkan TikTok ini kan aplikasi-aplikasi luar itu masuk ke Indonesia itu melalui Kominfo gitu kan. Nah, sedangkan memang luar biasa. Kembali lagi ke TikTok ini, bahkan sangat merusak mental. Sangat merusak mental. Bahkan sekarang Najwa Shihab ikut jadi ini TikTokers, tapi untuk mengedukasi TikTokers itu begitu. Nah, kira-kira bagaimana tuh respon Mbak terkait dengan TikTok ini? Mungkin Mbak juga sangat tahu lah bagaimana anak hari ini baru umur 3 tahun sudah mainannya TikTok. Begitu, dan itu akan mempengaruhi mentalnya kan ke depannya. Iya, betul. Betul, dan rata-rata orang yang main TikTok itu orang mageran. Scroll gitu. Ngabisin kuota lagi. Iya. Ya, karena kita ini kan sekarang sudah hidup di era revolusi industri 4.0 ya. Betul. Kita hidup di era berkelimpahan teknologi. Jadi anak kecil baru lahir sudah lebih jago main gadget daripada kita. Ini luar biasa. Nah, itu. Jadi apapun media itu, semua media itu intinya berbasis panca indera ya. Mata, telinga, kemudian juga yang lain-lain ya. Maka media itu kalau kita ibaratkan seperti dua mata pisau ya, ini mungkin filosofi klasik ya. Kalau sisi yang satu bisa kita manfaatkan dengan baik, ya akan mendatangkan banyak hal yang baik juga. Tapi kalau kita salah sedikit gitu ya, kita akan melukai diri kita, tidak hanya diri kita tapi orang lain. Orang lain, benar sekali. Makanya
semua media itu tentu ada plus dan minusnya, tergantung kita yang menggunakan. Kalau kita gunakan untuk hal yang baik ya akan menjadi baik. Ya, misalnya kita ini pengguna TikTok ya, kita suka konten tentang pendidikan, tentang tutorial hijab misalnya ya. Di sebuah algoritma media digital biasanya itu akan membaca kecenderungan perilaku pengguna. Misalnya dia suka masak, dia akan banyak nge-like masak, dan begitu dia buka TikToknya, begitu buka pertama kali yang muncul akan apa yang dia minati. Tergantung, makanya ada FYP namanya ya, jadi for you page. Jadi kalau kita suka nonton yang aneh-aneh, maka yang keluar aneh-aneh. Benar sekali, termasuk di Facebook begitu. Iya, ini sudah luar biasa teknologi itu. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan masih di kepala kita, tahu-tahu dia sudah ada. Benar sekali. Iya. Saya mau cari tomat misalnya, kok dia sudah ada, ini hebat banget dia bisa baca ya. Atau mungkin kita pernah ketik apa sebelumnya gitu. Jadi sudah, waduh, seperti apa ya TikTok nanti ke depannya, YouTube, Instagram gitu. Tapi yang perlu saya atensi ya sebagai komisioner KPID, saya menginginkan mereka itu punya sistem di sini di Indonesia, karena penggunanya Indonesia ini cukup besar. Ya. Dulu pernah ada pet itu juga ternyata orang Indonesia cukup banyak pakai, Facebook dan lain sebagainya, orang Indonesia selalu yang terdepan. Betul sekali. Nah jadi karena penduduk kita juga besar, jadi penggunanya juga besar ya. Nah makanya platform digital seperti itu saya harapkan mereka berkantor di Indonesia. Jadi berkantor di Indonesia, buatlah sistemnya, dan termasuk di sana disediakan juga semacam instrumen atau SDM untuk mengawasi kontennya secara internal seperti itu. Atau bagaimana lah nanti mekanismenya. Jadi kan masing-masing, ya jangan semuanya juga di KPID ya. Kita cuma bertujuh gitu kan. Mau ngawasin segitu banyak. Sekarang di NTB saja ada 70 radio dan televisi. Itu masih NTB. Coba di Jakarta, Jawa Barat 400, 300 itu dengan 7 komisioner, bagaimana ngawasinnya. Nah, makanya YouTube ataupun Facebook ataupun TikTok itu kalau bisa ya mari berkantorlah di Indonesia, gunakan SDM dari daerah, kemudian membayar pajak seperti itu kan. Itu yang saya harapkan supaya fair, adil dengan lembaga penyiaran. Karena kalau lembaga penyiaran media baru diadu dengan media lama, media TV dan radio, kita sebut begitu, itu seperti kita sedang bermain tinju. Oh iya. Bermain tinju, tapi si media konvensional ini main tinjunya matanya ditutup. Sama-sama merebutkan pangsa pasar iklan. Sama-sama bersiaran. Sama-sama ingin ditonton, iya kan? Betul. Tapi dia di kondisinya matanya ditutup. Bayangkan, kalah dong. Ya, dia diawasi KPID, dia diawasi oleh lembaga negara. Media penyiaran mainstream ini dia juga diatur, diikat oleh peraturan. Betul sekali. Dia juga harus membayar pajak, dia juga memperkerjakan karyawan, membuat infrastruktur. Bayangkan sekarang media digital buatnya gratis. Betul. Terkait dengan media konvensional, begitu, seperti TV, radio, cetak. Nah, lucu juga sih Mbak, rebutan begitu kan. Mungkin seperti yang dikatakan Mbak tadi gitu kan, di konvensional mereka kena pajak, kena aturan yang cukup ketat begitu. Nah kemudian hari ini menjamur mereka juga buat channel YouTube begitu, seperti Kompas TV, semualah, dan itu subscribernya sudah jutaan semua begitu. Nah mungkin mereka berpikir juga dengan dari situ seperti yang tadi, mencoba merebut pangsa pasar itu begitu. Iya. Nah itulah yang kita sebut dengan konvergensi media. Jadi kolaborasi antara media baru dengan media konvensional. Ya, dengan membuat akun-akun di platform digital yang sedang tren saat ini.
ya itu semangatnya memang untuk tetap menjaga kepemirsaannya supaya jangan kemana-mana. Ya, jadi sekarang kan kita mungkin untuk masyarakat urban mungkin sudah mulai jarang nonton TV ya. Bahkan orang kampung juga enggak sekarang. Ya, tapi jangan salah. Kalaupun mereka membuka YouTube, yang dicari tayangan tayangan yang semalam yang terlewatkan itu yang dicari ya. Misalnya nggak terupdate ya? Mata Najwa, misalnya. Bukan, maksudnya dia jarang nonton TV, tapi begitu buka YouTube yang dicari Mata Najwa yang semalam. Ya kan ujung-ujungnya nyari acara yang di TV kan. Betul. Berarti TV belum betul-betul ditinggalkan. Ya, menurut saya media digital ini masih dalam upaya untuk menggantikan, tapi bukan telah menggantikan. Masih hanya dalam berupaya ya? Bukan telah menggantikan. Betul Karena sekali. tetap berdasarkan banyak survei, televisi masih menjadi media yang terpercaya. Betul. Ya, jadi tingkat kepercayaan masyarakat itu masih besar di televisi. Kalau dia ngelihat ada kecelakaan, terus kemudian dia ngelihatnya dari video amatir yang tersebar di WA atau di di sosial media seperti itu ya. Selama belum ditayangkan di TV, ya masyarakat masih belum benar-benar percaya atas informasi itu. Karena kalau televisi tentu saja sudah punya perangkat. Betul. Dia harus melewati tahap penyuntingan, editing, terus kemudian jurnalisnya harus membuat berita dengan tutur bahasa yang baik dan benar, dan kemudian juga informasinya berimbang, disajikan dengan visual yang baik ya. Jadi kita sudah menonton dengan enak gitu kan. Benar. Dan informasinya tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau di media baru belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Benar sekali. Iya. Itu bedanya. Memang sangat sangat dinamis lah kita katakan untuk hari ini khususnya di media digitalnya begitu. Nah, sehingga saya berharap nih Mbak, dari komisioner langsung begitu, dan sekaligus orang yang memang paham dan memang sudah basicnya dari orang penyiaran begitu kan, mungkin ada pesan-pesan positif atau pesan-pesan motivasi atau mungkin tips-tips bagaimana untuk menjadi generasi milenial khususnya, karena memang rata-rata yang menjadi konsumen tertinggi hari ini memang generasi milenial lah begitu kan. Nah, sehingga biar nanti teman-teman bisa menjadikan sebagai referensi begitu ketika melakukan atau menggunakan media itu sendiri. Karena mungkin saya pikir banyak juga yang belum ikut pelatihan webinar itu, Mbak. Biar langsung. Ya, pertama saya sangat mengapresiasi Arifin dan kawan-kawan sudah mulai giat di media digital, di dunia media penyiaran ya. Ya, itu luar biasa karena kedepannya di tahun ini, tahun 2022, insya Allah kita akan menuju migrasi digital. Artinya televisi analog, televisi yang gemuk, betul, yang mungkin kita masih terima dalam bentuk tayangannya yang bersemut, goyang, itu sudah tidak bisa kita lihat lagi, akan tergantikan dengan televisi yang canggih teknologinya, bersih gambarnya, jernih suaranya. Jadi kita akan menuju era digitalisasi penyiaran. Tapi ini bukan pengertiannya bukan kita menonton di TV, di gadget ya. Tapi kualitas TV kita sudah digital dan itu didapatkan oleh masyarakat Indonesia secara gratis. Tidak perlu menggunakan kuota, tidak perlu berbayar. Betul. Lalu apa hubungannya dengan konten kreator masa kini ya? Nah, jadi akan tumbuh TV-TV digital baru yang akan menghiasi layar kaca kita, dan otomatis dengan bertambahnya TV-TV baru tersebut maka akan membuka peluang kerja, peluang kolaborasi bagi talenta-talenta baru, khususnya konten kreator seperti Arif ini. Nah, mulai sekarang mari gali ya. Jadi kalau istilah saya itu kaum rebahan jadilah agen perubahan. Betul. Yang kepo dan baper. Kepo itu apa? Kembangkan potensi.
Dan baper adalah bawa perubahan. Nah itu pemirsa. Iya. Luar biasa. Ini pesan yang sangat ya wow. Iya, untuk generasi baru kita muda. dengarkan di sini. Ya, terima kasih banyak Mbak atas ilmunya dan juga tips-tipsnya yang sudah ikhlas berbagi untuk masyarakat begitu. Karena memang viewers kita juga animonya luar biasa begitu kan, meskipun Nanti saya subscribe. Ya. Begitu. Nah, terima kasih kembali lagi dan terima kasih juga kepada semua viewers begitu kan. Ya, semoga nanti kedepannya bisa memanfaatkan media digital atau lebih tepatnya di jagat maya lah kata Mbak Ona begitu. Bisa menggunakan sebaik mungkin gitu. Ya. Nah, itu saja dan semoga sehat selalu Mbak, panjang umur sama-sama. untuk penyiaran di Indonesia maupun di NTB begitu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.